Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Stupid Volume. Pada kali ini saya Asep Koreng akan membahas alur cerita film horor asal Azerbaijan yang berjudul Aporia, tentang kelompok bersenjata yang melakukan eksperimen berbahaya dan tidak peri kemanusiaan kepada masyarakat yang akan berubah menjadi mayat hidup. Di antaranya pasangan suami istri Arpin dan juga Ejla yang terjebak di lubang galian raksasa yang jauh dari pemukiman, yang tidak seorang pun yang dapat menolong mereka berdua. Bagaimana kisahnya? Langsung saja kita ke alur ceritanya. Kisah berlatar di sebuah pegunungan tandus yang jauh dari pemukiman warga. Sekelompok orang-orang yang tengah diangkut oleh truk. Mereka adalah para tawanan yang telah disuntikan virus berbahaya. Sebagai praktek eksperimen gila tentang pengujian virus untuk membangkitkan manusia yang sudah mati menjadi mayat hidup. Salah seorang di antara mereka tiba-tiba merasakan efek virus tersebut, namun ia memilih untuk pasrah karena mau bagaimanapun mereka tidak akan dapat pertolongan, dan memilih pasrah dengan apa yang akan terjadi kepada mereka. Kemudian seorang anak muda nekat melompat keluar truk untuk bisa kabur. Namun sayang, usahanya gagal karena para penjahat mengetahuinya hingga berhasil menembak kaki anak muda tersebut. Setelah kembali tertawan, anak muda tersebut diikat tali dan diikat di antara dua truk sehingga tubuhnya pun terbagi dua bagian. Dan bukan hanya itu, kejadian tersebut disaksikan oleh ibunya. Singkat cerita, mereka telah sampai di tempat yang telah ditentukan sebagai tempat eksperimen virus yang menjadikan manusia yang sudah mati berubah menjadi mayat hidup. Mereka digiring untuk melakukan apa yang diperintahkan bos penjahat. Namun salah satu di antara mereka yang bernama Arpin mencoba untuk melawan dengan merebut senjata, namun usahanya berhasil digagalkan. Disusul dua orang yang mencoba untuk bisa kabur, namun lagi-lagi mereka gagal sehingga berhasil ditembak penjahat tersebut. Setelah itu bos dari penjahat memerintahkan mereka untuk pergi, seolah-olah membebaskan mereka dari penyanderaan. Namun semua itu adalah rencana jahatnya. Ia sengaja membiarkan para sandera kabur. Namun saat posisi mereka sedikit lebih jauh, tiba-tiba para penjahat bersenjata tersebut dengan membabi buta menembaki mereka tanpa rasa kasihan sedikit pun. Ejla yang berhasil selamat dari berondongan peluru, ia terjebak ke dalam lubang bekas galian. Di dalam lubang galian, Ejla ditemani suaminya Arpin untuk bersembunyi dari kejaran para penjahat keji tersebut. Namun salah satu penjahat mendekati lubang. Pada akhirnya, pasutri tersebut berhasil selamat dari pembantaian mengerikan. Mereka hanya tinggal berdua berada di lubang galian dalam keadaan lapar, haus, dan tidak seorang pun yang dapat menolong mereka. Bahkan mereka berdua sangat kesulitan untuk bisa keluar dari lubang galian yang licin oleh genangan air bersama para mayat yang telah terbunuh. Lapar, haus, dingin, takut, dan bingung bagaimana untuk bisa selamat dan kembali hidup normal seperti saya dan juga kalian yang menonton sambil rebahan. Itulah yang dirasakan mereka berdua. Singkat cerita, malam pun tiba. Kejadian mengerikan kembali menimpa mereka. Orang yang telah mati tiba-tiba hidup kembali. Namun untung saja itu hanya mimpi.
Niye hüküm eylemedin beni? Niye benim sana yalvarmıştım? Arvadını zorlayıp... Setelah itu mereka menyalakan api untuk menghangatkan tubuh dan mencegah binatang buas yang akan memangsa mereka. Singkat cerita, keesokan paginya mereka berdua bangun dan masih terjebak di dalam lubang galian raksasa tersebut. Arpin berusaha untuk bisa keluar dari lubang dengan menggunakan pakaian dari mayat yang diikatkan dengan kayu. Namun lagi-lagi usahanya gagal, bahkan menyebabkan kakinya terluka. Sehingga mereka sangat pesimis untuk bisa selamat dan keluar dari lubang galian tersebut. Bahkan di tengah keputusasaan mereka, tiba-tiba datang hujan deras yang membanjiri lubang galian yang tentu akan membuat mereka mati tenggelam. Ya dayanmazsa. Yorulmuşum. Belki yapışkanlar. Setelah hujan berhenti, mereka kembali mendengar ancaman. Mereka mendengar teriakan dan suara senjata sehingga mereka lebih memilih untuk bersembunyi. Onlar bizim için gelmeyipler. Singkat cerita, malam pun tiba. Alangkah kagetnya mereka melihat seorang mayat hidup yang tengah asik memakan mayat lainnya. Hingga dengan terpaksa, Ejla yang melihat nyawa Arpin terancam, ia membunuh mayat tersebut. Ejla yang meminta Arpin agar memeriksa keadaan lehernya. Ia takut terkena gigitan dan terinfeksi gigitan zombie yang sebelumnya ia bunuh. Namun saat memeriksa leher Arpin, tiba-tiba ya, Arpin suaminya telah terinfeksi terkena gigitan zombie, sehingga Arpin cepat atau lambat akan menjadi seorang zombie yang tentu mustahil untuk menjadi manusia normal pada umumnya. Ketika Ejla berniat membangunkan Arpin, tiba-tiba Ejla mengalami mimpi buruk. Keesokan paginya, Ejla melihat keanehan yang terjadi kepada Arpin yang terinfeksi gigitan zombie. Bahkan Arpin dengan lahap memakan kodok hidup-hidup. Nedir o? Ben bunu yiyebilmem. Kemudian ancaman kematian kembali datang. Tiba-tiba turun hujan yang sangat deras, bahkan dengan cepat membanjiri lubang tersebut dan hampir menenggelamkan mereka berdua. Buradan çıkabiliriz. Arvin yaxşısan? Bir anda suya yıkıldı. Onlardan daha çok varsa. Yukarıdakilerin hamısı ölü. Belki yapış benimle. Belki yapış. Korkma. Kemudian dengan bantuan Arpin dan bersusah payah, Ejla berhasil keluar dari lubang galian tersebut. Namun Arpin yang telah terinfeksi kesulitan mengendalikan diri. Ia kejang-kejang sehingga ia tidak mampu keluar dari lubang banjir tersebut. Sehingga Arpin pun tenggelam. Ejla yang telah berhasil keluar dari lubang tersebut bukannya mendapat pertolongan, ia malah bertemu orang-orang yang telah berubah total menjadi mayat hidup atau zombie yang tentu akan memangsanya. Bahkan Ejla yang tengah dikejar zombie yang akan memangsanya, ia malah jatuh ke lubang yang sebelumnya menjebaknya. Bahkan ia hampir saja dimangsa Arpin yang berubah total menjadi zombie. Kemudian dia berusaha mencari pertolongan dengan mencoba memberhentikan mobil yang sedang lewat. Namun bukannya ditolong, ternyata pengemudi mobil tersebut adalah bos penjahat yang sebelumnya berusaha membunuhnya. Lalu Ejla dipaksa masuk ke dalam mobil yang terdapat zombie-zombie yang akan memangsanya.
Dan film pun selesai.